Selamat pagi adik-adik semua. Oke, jadi tadi udah diperkenalkan singkat ya sama Ibu Tessa. Terima kasih Bu, Pak. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Sisil, Pak Tinus yang sudah mengundang saya di kesempatan pagi hari ini. Tidak lupa juga saya ucapkan salam juga kepada guru-guru lama, Bu Rati, Bu Tuti, Bu Marta, Bu Harsi, semua yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu ya. Tadi sudah disebutkan juga sama Ibu Tessa. Ya, perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Nikolaus Sandi. Saya ini merupakan seorang alumni dari SMP Sapirus II Bandar Lampung di sini. Dulu saya masuk di SMP ini itu sekitar tahun 2012. Itu di 12 tahun yang lalu ya. Udah 12 tahun yang lalu saya bersekolah di sini, di SMP sini. Dulu saya ingat banget pertama kali masuk saya ada di kelas 7B. Saya ada di kelas 7B dengan wali kelas saya yaitu Mr. Dwi. Ya, jadi dulu wali kelas saya itu yang pertama kali adalah Mr. Dwi. Ya, jadi pertama kali itu saya masuk ke sini dari SD ya, dari SD masuk ke SMP itu rasanya beda banget karena di SD kan kita tahu belajarnya ya pengetahuan dasar, cuma yang masih muda-muda, ibarat pelajarannya seperti itu ya. Terus masuk ke SMP materinya udah makin susah, pelajarannya makin banyak, sama Mr. Dwi wajib ngomong bahasa Inggris, ya kan? Jadi tekanannya itu berbeda gitu loh. Tekanannya berbeda seperti itu ya. Tapi mungkin saya mau berbagi sedikit ke adik-adik semua karena pentingnya belajar itu ternyata terasa loh adik-adik untuk di kemudian hari. Karena dulu waktu saya masih SMP, jujur aja saya juga pasti sama lah kayak adik-adik semua. Pasti ada lah rasa males, belajar, mau ulangan juga kayak mana ini mau belajar kan nggak ngerti materinya gimana. Cuma pentingnya itu teman-teman setelah kita melanjutkan pendidikan kita di SMA, di kuliahan nanti, ternyata itu semua kepake loh adik-adik. Ternyata itu semua kepake. Dimana dulu Mr. Dwi ngajarin saya harus ngomong bahasa Inggris, ternyata di kedokteran, di bidang saya kedokteran, itu ternyata kepake. Jadi saya harus presentasi dalam bahasa Inggris, saya harus baca jurnal dalam bahasa Inggris. Dulu Bu Tuti ngajarin saya matematika, saya pikir ini kan, saya nggak bisa matematika. Tapi setelah saya SMA, setelah saya kuliah, oh ternyata logika matematikanya itu kepake. Logika matematikanya itu kepake untuk adalah hitung-hitung resep obat, dosis obat, itu semua kepake ternyata teman-teman. Terus dari Bu Rati ngajarin bahasa Indonesia, kita jadi harus bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sama yang lebih tua sopannya seperti apa, ya kan? Dimana kalau saya kan di bidang saya di kedokteran, pasti dosen-dosen saya itu udah dokter-dokter yang udah spesialis apa, ya kan? Bayangin kalau saya manggilnya, bro, gimana bro? Nah, pasti saya langsung dimarahin sama dosen saya sendiri, ya kan? Jadi itulah pentingnya belajar di masa sekarang. Mungkin belum terasa sekarang efeknya, mungkin belum terasa manfaatnya. Cuma percaya deh sama saya yang udah ngalamin sendiri, nanti di kemudian hari pasti kalian ngerasain manfaatnya itu apa. Oh ternyata dulu guru saya itu ngajarin ini, fungsinya itu sebagai ini. Oh ternyata dulu saya belajar ini, saya jadi tahu ini, hal ini. Gitu kurang lebih ya. Nah tapi sekarang kan yang jadi tantangan adalah gimana caranya kita menemukan motivasi untuk belajar itu sendiri. Nah, cara menemukan motivasinya adalah kalau saya sudah menetapkan tujuan dari awal sebenarnya.
Mungkin buat adik-adik kalau misalnya belum, ya apa-apa, sambil berjalan aja. Tujuan itu dalam artian seperti ini. Kalau saya memang dari kecil sudah digiring oleh orang tua atau diarahkan untuk melanjutkan sekolah kedokteran. Pasti di sini adalah dari antara kalian semua yang mau juga menjadi dokter seperti saya dan teman-teman yang lain, ya kan? Nah, tujuan yang saya maksud itu adalah seperti ini. Kayak misalnya kalian udah tahu nih, oh saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi bisnismen, saya pengen jadi arsitek, saya pengen jadi psikolog, saya pengen jadi guru, saya pengen jadi polisi, dan sebagainya. Semua profesi boleh kalian sebut. Saat kalian udah tahu tujuan kalian apa, kalian itu tetap fokus sama target dan tujuan kalian. Contohnya, misalnya nih, kalau saya sukanya kan kedokteran, berarti saya harus fokus sama bidang biologi, ya kan? Saya harus fokus sama bidang biologi, tapi bukan berarti bidang yang lain ditinggalin juga, ya. Namanya kita masih sekolah, tetap semua harus kita pelajari. Itu satu, kita harus menetapkan target atau goals kita. Kita harus punya itu target dan goals kita. Kita kedepannya mau jadi apa, mau berprofesi sebagai apa, mau keluar dari sekolah ini itu menjadi apa, itu kita harus udah mikirin dari sekarang gitu. Meskipun kalian ini masih SMP, masih kelas 7, 8, 9, tapi itu semua berguna. Karena nanti kalau udah masuk ke SMA, itu semua nggak berasa waktu itu, ya Bu ya. Tiba-tiba udah mau masuk kuliah aja, tiba-tiba udah kelas 12, kelas 3 SMA. Karena waktu itu berjalan cepat banget adik-adik. Waktu itu berjalan cepat banget, nggak kerasa tiba-tiba udah harus milih mau kuliah di mana, mau ambil jurusan. Itu semua nanti waktunya bakal terasa cepat. Jadi buat adik-adik semua, aku berpesan untuk yang SMP ini adalah sementara ini kalian belajarlah yang rajin, ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari guru-guru di SMP sampai S2 ini. Gurunya udah bagus-bagus, pengalamannya bagus-bagus, ya kan? Kalian ambil ilmu dari mereka itu sebanyak-banyaknya yang bisa kalian pakai nanti di kedepannya, di kemudian hari. Seperti itu. Terus udahnya, pesan aku juga adalah kalian adik-adik SMP ini memang tantangannya itu lagi males belajar gitu kan, males belajar, terus terpengaruh sama kalian mungkin sekarang udah familiar sama handphone, gadget gitu ya, iPad dan segala macam. Sebenarnya itu bisa menjadi bisa malah jadi bantuan gitu, fasilitas buat diri kalian, karena kalian belajar dengan adanya handphone, iPad, laptop segala macam, itu semua sudah sangat mudah sekali. Kalian mau bingung ngerjain PR atau apa, kalian tanya di Google atau di mana, itu semua dijelasin dari rumus-rumusnya lah, cara pengerjaannya, semua dibantu. Waktu zaman saya dulu itu belum ada tuh kayak HP, iPhone, Android segala macam, itu belum ada. Semua masih zamannya HP Nokia atau BlackBerry, BB, betul Pak, BB. Jadi belum bisa tuh nyari-nyari mau searching apa, laptop juga masih laptop yang jadul. Jadi dengan kalian sudah zaman semakin modern ini, harusnya kalian bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada ini untuk membantu kalian dalam proses belajar, supaya itu juga bisa mendukung kalian untuk mendapatkan nilai yang lebih baik gitu. Itu tips dari saya. Oke, boleh beri tepuk tangan dulu untuk Dr. Oke, keren banget ya. Jadi selain sharing, ternyata dulu di sini berkesan sekali harus pakai bahasa Inggris gitu ya, dan masih terngiang walaupun berapa tahun yang lalu? 20
12 tahun yang lalu gitu ya. Maka dokter mohon izin gitu ya, mohon izin kalau kata Pak Hendri, bolehkah anak-anak untuk bertanya kepada dokter terkait apapun yang mereka ingin coba tanyakan, boleh ya? Boleh. Oke, boleh. Kepada seluruh peserta didik baik kelas 8, 9 maupun kelas 7, boleh kalau mau bertanya-tanya, dokter dulu kuliahnya di mana, atau dokter dulu tips and triknya apalagi kayak gitu, seperti apa? Boleh, ada yang mau bertanya? Ada yang kepo-kepo mungkin? Bu Tessa. Oke, Bu Sisil, boleh. Mungkin yang perlu di-sharingkan dokter, selama dokter sekolah di SMP Saverius 2, ketika tiba-tiba kaget dengan dinamika yang berbeda dengan SD, dan selama 3 tahun juga pasti berlelah letih menghadapi tugas, menghadapi pertemanan, menghadapi semualah tidak mulus pastinya. Bagaimana dokter bisa mengatasi kejenuhan ketika saat-saat paling lelah, tugas banyak, mau ulangan, suruh presentasi, yang sono belum selesai itu sudah ditagih, yang sana temannya sudah gangguin, yang sana temannya sudah ngejekin, pokoknya semua lagi numpuk. Pasti ada saat-saat seperti itu. Tapi bagaimana dokter bisa sampai ke SMA? Apa yang bisa dokter bawa dari pengalaman itu ketika di SMA kemudian menjadi lebih kuat, kuliah lebih kuat, terutama di mental? Gitu dokter. Baik, terima kasih Bu Sisil ya. Jadi tadi menjawab pertanyaan dari Bu Sisil, jadi gimana cara saya atau gimana tips and triknya saya menghadapi rasa jenuh saya, terus banyaknya jadwal ya kan, seperti ulangan, tugas, presentasi, teman dan kawan-kawan seperti itu. Jadi cara dari saya adalah, namanya kita ini lagi sekolah. Sekolah itu nggak cuma belajar pelajaran yang ada di sekolah aja. Namanya sekolah, kita itu juga belajar untuk mengembangkan diri kita sendiri gitu loh. Contohnya, skill yang perlu kalian punya itu adalah apa? Manajemen waktu. Manajemen waktu itu penting banget, teman-teman, adik-adik semua. Manajemen waktu, kalian menentukan apa yang bisa menjadi prioritas kalian, itu penting banget, teman-teman, adik-adik semua ya. Jadi saat saya lagi banyak tugas, banyak ulangan, presentasi segala macam, kalian harus bisa membagi waktu itu dengan baik. Kalian harus tahu dulu mana nih yang harus dikerjain duluan, mana yang harus diselesaikan duluan, ya kan? Kalian harus membagi waktu. Oh, kalau misalnya besok ada ulangan 2 macam, berarti hari ini ya jangan pergi-pergi dulu, jangan pergi-pergi sama temen dulu, ya kan? Terus misalnya, oh ternyata besok ada tugas juga nih harus dikumpul, ada PR harus dikumpul. Ya udah, kalian sempetin waktu 1 jam, 2 jam untuk kerjain dulu tugasnya, PR-nya, baru kalian lanjut belajar lagi. Nah, karena semakin kita naik tingkat, semakin kita naik level, namanya kita naik level, pasti makin susah kan. Kita main game aja, makin naik stage-nya, makin naik levelnya, pasti tingkat kesulitannya juga makin susah, makin rumit. Nah, jadi kalian mumpung masih SMP, masih duduk di bangku SMP, kalian mulai latihan nih, mulai belajar untuk yang aku bilang tadi, manajemen waktu, manajemen diri kalian sendiri. Kalau misalnya kalian udah fokus, terlalu fokus belajar, terlalu fokus kerjain tugas sampai nggak makan, nggak mandi, ya itu nggak bener juga ya kayak gitu ya. Tetap harus manajemen dirinya bagus, manajemen waktunya bagus. Jadi harus terbagi waktunya itu dengan baik gitu loh. Mana yang harus diprioritasin dulu, seperti itu. Nanti semakin kita naik tingkat, semakin kita udah SMA, kuliah, itu skill itu bakal kepake juga. Skill itu bakal kepake juga karena kalau kalian pernah dengar orang yang sekolah kedokteran itu sampai nggak tidur 2 hari, sampai nggak tidur 3 hari, belajar terus setiap hari, ya.
aku di sini sebagai dokter yang udah lulus, aku membantah hal tersebut. Karena hal itu tidak mungkin terjadi kalau kalian manajemennya itu bagus. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian ada yang kenalan, oh itu anak itu sekolah kedokteran sampai nggak tidur seminggu, ya itu bohong lah itu. Itu karena mungkin dia kurang mengatur waktu dengan baik. Ya, saya sendiri kuliah kedokteran 6 tahun lamanya. Kuliah 6 tahun, saya tidak pernah tidak tidur. Tidur selalu bagus. Gak pernah sampai begadang belajar, gak pernah sama sekali. Seminimal-minimalnya saya tidur, itu masih 5 jam, 6 jam saya tidur. Jadi kebayangkan pembagian waktu saya seperti apa, dengan materi yang segudang di kedokteran, seabrek-abrek, dengan tugas-tugasnya, dengan presentasinya, dengan tuntutan dari dosen-dosennya, itu. Jadi saya memulai itu semua ya dari kalian juga ini gitu loh. Dari SMP juga saya membagi waktu saya, di mana saya harus mengerjakan PR, mempersiapkan diri untuk ulangan, segala macam. Itu terus berkembang sedikit demi sedikit, kalian mulai terbiasa. Nanti mulai SMA, mulai kuliah, makin bisa untuk manajemen waktu itu tersebut. Gitu sih jawaban saya. Baik, terima kasih dokter. Jadi anak-anak, apapun butuh pengorbanan. Jadi kalau kurang pintar akan ketemu jalan untuk sukses. Kurang semangat, masih ada jalan untuk menemukan semangat itu. Tetapi kalau malas, pasti akan menemukan jalan buntu untuk sukses. Maka sekali lagi, tidak mungkin juga tanpa pengorbanan untuk kita menyenangkan orang tua. Yang dikorbankan adalah waktu bermain, waktu menyenangkan diri sendiri harus dikorbankan. Karena orang tua kita juga sudah penuh pengorbanan untuk membesarkan kita. Maka cinta pasti butuh pengorbanan. Itu ya dokter intinya. Betul. Oke. Pak Frans punya pertanyaan nih sepertinya. Enggak ya? Iya. Tadi sudah disampaikan ke ada emotnya lagi. Mungkin dari sini mulai apa yang disampaikan dokter tadi, ada yang mulai muncul di pemikiran, di benak kalian begitu. Ini biasanya kalau kaitan tentang di kedokteran, ini biasanya yang eksak-eksak nih. Oh ada ya, ini mulai muncul nih. Oke, silakan, boleh berdiri. Saya mau bertanya, kenapa dokter suka menjadi dokter gigi? Alasannya? Baik. Pertanyaan yang luar biasa sekali dokter. Ya, boleh. Oke. Silakan. Kenapa dokter mau atau suka menjadi dokter gigi? Seorang dokter gigi mungkin Dokter itu kan banyak. Iya, betul. betul. Dokter apa? Dokter umum, spesialis. Betul. Kenapa dokter gigi seperti itu? Silakan. Oke, terima kasih ya. Tadi namanya sama, Nicholas juga. Iya. Terima kasih Nicholas, pertanyaannya bagus juga. Kenapa saya mau menjadi seorang dokter gigi? Sebenarnya kalau boleh jujur ya, saya memilih dokter gigi ini juga nggak sengaja, betul. Kalian nggak salah dengar, nggak sengaja. Karena awalnya saya tadinya mau jadi dokter umum. Kemudian saya berubah pilihannya tiba-tiba menjadi dokter gigi. Kenapa? Karena satu, saya menganggap dokter gigi itu belajarnya lebih mudah. Karena kan cuma ngomongin gigi katanya. Ya kan? Cuma ngomongin gigi katanya. Gigi kita manusia ada berapa sih? Cuma berapa? Masa satu-satu gigi saya hafalin? Apa definisinya saya nggak bisa. Jadi saya berubahlah ke dokter gigi. Saya pikir, kalau dokter umum belajarnya susah lah. Dari atas kepala sampai ujung kaki, saya harus hafalin semua. Ya kan, organ-organnya, jantung, segala macam. Begitu masuk ke dokteran gigi,
saya salah juga teman-teman ternyata. Saya salah juga ternyata. Ternyata di kedokteran gigi namanya aja dokter. Meskipun dokter gigi, tapi kita juga tetap belajar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tetap sama aja ternyata. Memang lebih spesifiknya ke gigi. Lebih spesifiknya ke gigi. Tapi di semester-semester awal tetap belajarnya itu tentang kedokteran dasar. Kedokteran dasar itu ya seperti yang aku bilang tadi, anatomi tubuh, terus gimana sih caranya tubuh ini bisa bekerja, merespon terhadap suatu adanya rangsangan, itu tetap belajar juga meskipun sebagai dokter gigi. Nah, buat adik-adik juga nih, supaya kalian juga jangan salah kayak aku juga. Sekalian aku kasih info nih sekarang bahwa kalau dokter gigi itu ternyata gak belajar gigi doang, belajar semuanya juga tetap sama, cuma memang tidak sedalam dokter umum seperti itu. Kenapa nggak mau jadi dokter hewan tadi Pak Frans tanya? Saya merasa kalau dokter hewan itu malah lebih susah ya, karena pasiennya nggak bisa ditanya adik-adik. Iya kan? Iya Pak ya? Karena pasiennya nggak bisa ditanya, kita nggak tahu nih dia sakit apa, kucing ini sakit apa, anjing ini sakit apa, kita nggak tahu karena setiap kali kita tanya yang jawab majikannya. Majikannya kan belum tentu merasakan apa yang dirasakan oleh si hewan ini ya Pak. Jadi saya merasa, waduh, kayaknya saya kalau masuk ke kedokteran hewan lebih susah nih kayaknya ya kan. Jadi makanya saya pilihlah dokter gigi sebagai jalan tengahnya. Ditambah juga saya memang suka orangnya itu suka ya melihat orang yang punya giginya rapi, bagus, itu enak aja rasanya lihatnya, karena itu termasuk suatu apa ya, estetika gitu ya. Karena namanya gigi itu kita tidak sadari bahwa gigi itu juga penting, adik-adik semua. Adik-adik mungkin kurang, banyak orang mungkin yang masih kurang apa ya, kurang peduli sama kesehatan rongga mulutnya, kesehatan mulutnya. Karena dipikir, oh ya udah sikat gigi kok semalam, udah sikat gigi kok 2 kali, gitu kan. Tapi banyak yang nggak tahu bahwa sikat gigi oke, udah 2 kali, tapi sikat giginya bener apa enggak? Sikat giginya bagus apa enggak? Caranya gimana? Udah bersih belum? Apalagi kita kalau sikat gigi kan pasti nggak mungkin dong sampai setengah jam, ya kan? Sikat gigi pasti cuma cet, udah selesai. Nah dari situlah yang menimbulkan rasa di dalam hati ini, menimbulkan rasa di dalam hati ini untuk saya mau cobalah ambil kedokteran gigi. Seperti apa sih kedokteran gigi itu? Gitu. Tapi setelah dijalanin ternyata fine-fine aja, aman-aman aja. Saya bisa berdiri di sini, itu bukti bahwa kalian, bukti untuk kalian bahwa sekolah kedokteran itu tidak semenyeramkan itu. Saya belum ubanan kan sampai sekarang. Itu bukti juga bahwa saya tidak sesetres itu di kedokteran. Yang penting kalian itu mau berusaha dan mau mencoba, itu aja sih. Ya seperti itu. Oke, boleh kita tangan ya. Luar biasa sekali memberikan berbagi Motivasi yang baik ya. Sudah ya, sudah mulai. Sudah terjawab ya. Oke, ada ini. Ya, ini udah mulai terbuka Bu Tessa ternyata. Betul. Ini. Kita Ya. ke belakang dulu ya. Oke. Yang di belakang yang mungkin ada yang cewek-cewek yang pengen jadi dokter kecantikan, tahan dulu ya, tahan dulu. Ya siapa tahu ada yang terinspirasi Bu Tessa jadi dokter kecantikan. Silakan Jo untuk berdiri. Nama saya Fatur. Saya izin bertanya, dokter, apa sih motivasi dokter Niko supaya bisa menjadi dokter gigi? Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Iya, boleh dulu. Silakan dokter. Oke. Boleh langsung dijawab dulu ya dokter ya. Boleh. Oke. Jadi tadi kurang lebih sama ya, motivasi menjadi seorang dokter gigi. Jadi cerita sedikit teman-teman ya. Dulu waktu masih SMP, gigi saya tuh jelek banget. Mr. Dwi mungkin kalau ingat,
gigi saya tuh jelek dulu. Gigi saya tuh ada gingsul di atas. Kalau kalian ada yang punya gingsul juga, saya sih nggak percaya diri untuk gigi saya yang seperti itu. Mau senyum itu malu, mau ketawa itu juga gimana gitu rasanya ya. Tapi waktu itu saya dan orang tua saya memutuskan untuk cobalah saya pakai kawat gigi, behel. Saya pakai behel coba. Awalnya emang sakit teman-teman. Tadi Bu Sisil kan bilang, memang setiap kali ada kita mau apa, butuh pengorbanan. Betul ya? Jadi kalau kita pakai behel, butuh pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan kita agak sakit-sakit juga, ngilu-ngilu juga. Tapi di kemudian hari, itu tingkat percaya diri itu semakin meningkat banget. Dari dulu yang saya yang nggak berani, yang nggak pede untuk senyum, nggak pede untuk ketawa, sekarang fine aja. Saya udah lebih pede, lebih berani untuk ngobrol sama orang. Dulu saya kalau ketawa itu sambil nutupin mulut tau gak? Karena saya malu, beneran. Tapi kalau sekarang kan udah beda ceritanya. Nah, hal itulah yang menjadi motivasi saya. Oh, kayaknya memang saya harus coba nih masuk ke kedokteran gigi, karena saya aja udah bisa memperbaiki gigi saya sendiri gitu loh, meskipun lewat bantuan dokter juga ya. Tapi saya juga tergerak hatinya untuk saya juga pengen bikin senyum masyarakat itu lebih bagus-bagus gitu ya adik-adiknya. Cukup menjawab jawabannya? Terima kasih ya. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi. Tadinya dari paling sederhana ya dokter ya, tapi buahnya adalah dokter ingin bermanfaat bagi banyak orang. Itu tadi juga dari sesuatu yang di luar ekspektasi, awalnya mau jadi dokter umum, ternyata Tuhan bawa ke dokter gigi. Nah, oke, berikutnya tadi Sophia. Oke. Jadi saya Sophia dari kelas 8C ingin bertanya. Yang saya ketahui itu kuliah kedokteran sama sekolah kedokteran itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama kan, bisa 6 tahun sampai 12 tahun kan. Dan juga itu aku mau nanya, kenapa sih kalau sekolah kedokteran atau kuliah kedokteran itu memakan waktu lama? Apakah karena materinya yang banyak? Terus kan yang aku ketahui itu kan materi kedokteran juga itu kan sulit, susah gitu kan. Itu tuh lebih spesifik itu apa yang susah dari materi itu? Terima kasih Sophia, sudah mulai agak menjurus gitu ya dokter ya. Oke. Kayaknya Sophia ini tertarik jadi dokter. Betul sekali, sudah langsung membidik seperti dokter tadi, termotivasi langsung. Oh, papanya dokter? Papa atau mamanya dokter? Mamanya dokter. Oh nggak ada, si papa. Silakan dokter. Oke, jadi menjawab pertanyaan dari Sophia tadi ya, kenapa sekolah kedokteran itu terkenalnya lama dan sulit? Karena sekolah kedokteran itu ya Sophia, kalau aku boleh jelasin, sekolah kedokteran itu ternyata kompleks sekali di dalamnya itu. Di dalamnya itu kompleks sekali, banyak sekali materi yang harus kalian pelajari, harus dipelajarin, harus diingat, dan bisa dituangkan di kertas ujian dengan baik. Itu satu. Jadi, apalagi kalau misalnya kamu masuk ke universitas yang unggulan misalnya ya, seperti misalnya kedokteran UI, UGM dan segala macam gitu ya. Itu pasti karena mereka juga akreditasinya bagus, kualitasnya bagus gitu. Mereka ingin mempertahankan kualitas universitas mereka di sana. Jadi mereka mendidik mahasiswa-mahasiswanya itu untuk bisa memiliki kualitas yang baik tadi untuk mempertahankan akreditasi dari universitasnya. Sekarang kenapa sekolah kedokteran itu lama? Karena sekolah kedokteran itu dia dibagi per bagian-bagian, sama lah kayak kita SMP, SMA gitu ya, dibagi ada pelajaran matematika, sejarah, bahasa Indonesia gitu-gitu ya. Nah, kalau di kedokteran juga sama, dibagi. Contohnya kalau di dokter umum itu bakal dibagi, misalnya ada yang belajar khusus paru-paru doang,
full 1 bulan 2 bulan kalian belajar tentang paru-paru, dituntasin habis. Setiap sel, setiap mekanisme, setiap penyakit dari paru-paru itu semua dihabisin. Itu baru paru-paru, Sophia, bayangin. Belum jantung, belum kulit, ya kan? Belum ginjal, belum hati, otak, mata, ya kan? Ternyata di kedokteran gigi yang aku bilang tadi, aku kira gigi doang, ya kan? Gigi doang. Ternyata begitu masuk kurang lebih sama. Ternyata gigi itu yang dibahas juga banyak. Satu, cara yang simpel ya, cara menyikat gigi itu seperti apa. Terus penyakit-penyakit mulut itu seperti apa, ya kan? Banyak tuh penyakit-penyakit menular, ya, atau penyakit-penyakit kayak misalnya kalian kalau pernah dengar ada leukemia, tahu? Ya, kelainan sel darah putih itu ada loh, ternyata di mulut itu ada tandanya. Jadi kita sebagai dokter gigi itu kalau buka mulut orang, lihat, oh pasien ini nih ada diabetes misalnya, ada gula darahnya tinggi nih, ya, terus misalnya ada pasien, kita buka mulutnya, oh pasien ini menderita penyakit ini nih, itu kita belajar semua ternyata. Itu baru penyakit mulut. Ternyata ada lagi yang khusus belajar tentang behel, pergerakan gigi itu seperti apa. Kalian ngebayangin nggak? Kalian kan pasti taunya kalau pakai behel itu ya udah giginya rapi, ya kan? Tapi kebayang nggak di kedokteran gigi itu hitungannya per mili loh. Jadi kamu salah 1 mili aja, itu gigi berubah, tidak sesuai sama yang kamu mau. Misalnya kamu mau bikin rata nih, kamu salah 1 mili aja, giginya jadi naik turun, bisa berubah. Karena sedetail itu kalau di gigi, sedetail itu karena dia hitungannya udah bukan pakai senti, pakai mili, bahkan sampai 0, sekian mili, itu berpengaruh di hasil perawatan yang kita buat. Nah, aku bayang dong sekarang dari cerita aku, gimana detailnya sekolah itu, seberapa lamanya itu, gimana kamu bisa menghafal angka yang kecil-kecil seperti itu. Jadi kebayang sulitnya seperti apa, ya kan? Jadi, tapi itu tadi, kalau misalnya kalian itu memang mau berusaha, mau belajar, itu semua pasti bisa, pasti gampang. Itu memang untuk belajarnya itu ya tadi dibilang sama Bu Sisil, untuk pengorbanan. Untuk pengorbanan kalian harus belajarnya serius, ya kan? Belajarnya itu yang benar-benar begitu belajar, ya belajar fokus serius, nggak yang belajar dikit, scroll dikit, belajar sedikit, scroll TikTok, wah itu susah kalau belajarnya kayak gitu, ya. Jadi kita bagilah, ada waktunya, bukannya nggak boleh sama sekali ya, ada waktunya. Memang kalau lagi belajar ya fokus belajar dulu. Nanti kasih waktu jeda istirahat lah sekitar 5 menit, 10 menit. Kalian mau scroll Instagram kayak, mau scroll TikTok, mau nelpon pacar kayak atau apa, terserah itu. Tapi yang penting kalian ada waktunya fokus untuk belajar, ya fokus dulu untuk belajar. Itu dia, Sophia. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dokter Gigi Niko. Jadi kalau yang boleh saya tarik nih dokter, seperti kata Santo Fransiskus Xaverius itu, kamu tuh gak akan bisa unggul dalam hal besar kalau kamu gak unggul dalam hal kecil. Maka hal kecil ini yang kita dapat kira-kira kecil itu ketika sekolah, sepele sepertinya. Pendidikan tadi dokter bilang matematika, logika matematika ternyata dipakai gitu kan, bahasa Inggris ternyata dipakai. Kira-kira itu tuh sepele menurut kita sekarang gitu ya. Tapi itu kalau kita nggak bisa sekarang, nextnya buat kedepannya gitu ya, yang kata dokter tadi kedokteran itu kompleks gitu ya, yang dipelajari itu kompleks. Kalau yang dasar aja nggak kamu kuasai, gimana kamu akan mencapai hal-hal yang lebih kompleks atau yang lebih besar gitu ya Sophie? Oke, tetap semangat. Oke Pak Frans. Ya, itu kata-kata hari ini. Oh iya, kata-kata hari ini. Biasa banget. Oke, boleh satu lagi Bu Sisil ya? Oh, ada lagi mau bertanya, boleh? Oh ternyata banyak. Tadi Gimana ditanya nih? di awal nggak ada yang Nggak ada yang iya. Oh, mesti dipancing dulu. Satu ya, oke. Oh yang belakang belum? Oke, ada request dari dokter yang
Di kelas 7E ada siapa? Lupa. Claudia. Claudia. Oke, Claudia. Perkenalkan, nama saya Claudia. Saya izin bertanya, apa sih keluh kesahnya dokter menjadi dokter gigi? Oke, baik dokter. Pertanyaan kecil tapi sedikit mendasar tentang jati diri ya. Iya. Oke, silakan. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman yang sudah berani untuk bertanya. Silakan dokter. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Keluh kesah menjadi dokter gigi. Sebenarnya kalau aku bilang banyakkan senengnya, kalian percaya nggak? Percaya nggak kalau aku bilang sebenarnya lebih banyak senengnya dibanding nggak enaknya? Percaya nggak? Percaya nggak? Iya benar, sebenarnya itu malah lebih banyak senengnya. Malah lebih banyak senengnya dibanding nggak senengnya atau nggak enaknya. Karena nggak enaknya di kedokteran, baik kedokteran maupun kedokteran gigi, nggak enaknya itu cuma belajarnya. Bener, nggak enaknya itu cuma belajarnya. Nggak enaknya itu cuma belajarnya. Tapi ternyata yang aku temuin ya, kalau aku sendiri temuin, adalah begitu aku megang pasien langsung, ya aku mulai. Jadi kalau kalian tahu di kedokteran itu ada masanya, masa studi itu 3,5 tahun. 3,5 tahun itu kalian full belajar semua teori. Terus 2 tahun kalian terjun langsung ke lapangan untuk pegang pasien langsung, namanya koas kalau kalian pernah tahu. Jadi selama aku koas 2 tahun, aku udah mulai pegang pasien, itu seru, beneran. Karena tipe-tipe orang itu kalian jadi belajar, tipe-tipe pasien itu kayak apa. Karena waktu aku dulu belajar, aku kan cuma taunya, oh pasien itu kalau disuruh buka mulut, pasti buka mulut. Tapi kenyataannya untuk anak-anak kecil yang umurnya masih 4 tahun, 5 tahun, buka mulut aja nggak mau. Nah, itu serunya di situ. Gimana caranya kita menghandle pasien-pasien itu supaya mau ngikutin sama apa yang mau kita lakukan. Misalnya kita mau cabut giginya misalnya, ayo buka mulutnya dulu. Kita berharapnya kita ngomong gitu kan pasiennya langsung buka mulut, tapi kan kenyataannya enggak. Nah, serunya di situ kalian bisa mengetahui, oh karakter pasien tuh beda-beda loh. Karakter orang itu kayak gini, ada yang begini. Oh kalau orangnya itu begini, kita sebaiknya melakukan apa, sebaiknya apa. Terus juga karena dokter gigi itu banyakkan tentang estetika ya, kecuali yang cabut-mencabut, kebanyakan estetika itu seneng gitu loh kalau ngeliat pasien itu ngomong, dok terima kasih ya dok, sekarang saya bisa senyum lagi. Wah itu enak banget dengernya. Kalau aku kemarin di rumah sakit aku bikinin pasien tuh gigi palsu. Bayangin kalian, pasien cewek umur 78 tahun. 78 tahun, ibarat udah nenek-nenek, udah lansia. Ya, itu dia tidak ada gigi sama sekali, atas bawah. Mukanya kempot. Gak bisa senyum, mau makan susah. Begitu udah kita proses, kita kerjain giginya, kita buatin gigi palsu atas dan bawah, pasiennya sampai nangis loh teman-teman, bayangin. Pasiennya sampai nangis, terharu karena dok terima kasih banget, saya sekarang bisa senyum lagi, saya bisa makan daging lagi dok, tadinya saya cuma bisa makan bubur, sekarang saya pede dok kalau mau keluar. Itu memang kenikmatannya nggak bisa kalian rasain sekarang. Kalau kalian tertarik jadi dokter gigi, itu pasti nanti kalian, oh ternyata ini yang dokter Niko bilang itu, ini rasanya. Kepuasannya itu loh. Nggak perlu di apa maksudnya
nggak perlu dibayar mahal gitu. Dibayarnya adalah dengan pasien itu merasa senang, bahagia, dia punya gigi yang baru. Itu aja sih, gitu kalau pesan dari saya. Oke, boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk Dokter Niko. Ternyata lebih belajar itu yang susah ya, yang sedih ya. Tapi pastinya karena termotivasi untuk terus belajar, jadi bisa menjadi dokter gigi seperti sekarang. Seperti tadi, butuh waktu berapa tahun untuk belajar teori doang? Berapa tahun tadi, ada yang masih ingat? 3,5 tahun. 3,5 tahun, itu baru 3,5 teori. tahun, teorinya doang, ya kan? Itu kayak apa? Itu kan belajar terus kan, berarti. Dan maka dari itu, di ending dokter bilang tujuannya adalah bermanfaat bagi banyak orang, itu tadi. Boleh tepuk tangan, mulia sekali memang dokter itu. Yang pastinya lulusan SMP Sabarus 2 Pak Oman dong ya Pak Frans ya. Ya, Oke, saya kesana Pak Frans. Saya kembali lagi di sini, ya. Iya. Baik. Kehilangan pasangan. Jauh telepatinya udah agak loading kalau Oke, saya bilang. ya. Baik, Bu Tessa, ini sesi Tanya jawabnya. Mungkin Kita sudahi dulu. Oke. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa ya, mungkin setelah ini dokter tidak langsung nanti ke ini bolehlah sharing Oke. begitu ya. Gitu. Baik Bu Tessa, tadi ada sesi tanya jawab begitu, mungkin dokter terima kasih boleh. Boleh kembali duduk. Duduk dulu. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi. Baik Bu Tessa, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Apa yang sudah Sharing kita. disaringkan dokter ke anak-anak SMP Safirus 2 Bandar Lampung.